Ketika mereka ingin menghabisi paman kelima, untung saja ada Xuan yang datang untuk menyelamatkannya. Dan ternyata mereka ini adalah iblis yang menyamar. Scene malah berpindah ke para anak-anak yang mencuri makanan. Mereka dipergoki oleh anak bernama Danji. Tidak lama kemudian, kakaknya yang bernama Yuking datang menemuinya. Mereka sempat saling melepas rindu karena sudah lama tidak bertemu. Tiba-tiba mereka mendengar ledakan di desa dan memutuskan untuk pergi ke sana. Kembali ke Xuan, di sini dia melihat pemimpin mereka menunjukkan wujud aslinya. Ketika ia ingin melawannya, bebeknya yang bisa bicara memintanya untuk mundur dan dia akan menghadapi monster itu. Pertarungan sengit pun terjadi antara Xuan dan monster itu. Di saat sudah hampir kalah, monster itu pergi menjauhi Xuan. Sedangkan di sisi lain, kepala desa meminta para warga untuk membantunya melawan iblis itu. Namun para warga tidak mau karena iblis itu sangat kuat. Tiba-tiba saja, iblis itu datang menemui mereka. Dia menanyai keberadaan benda yang mereka cari, karena ia bisa mencium bau itu dari tubuh kepala desa. Xuan pun datang dan kembali menghajar iblis itu. Namun iblis itu berhasil melukainya ketika ia melindungi para warga. Iblis itu menanyakan kepada Xuan apakah mereka layak untuk dilindungi, dan apa ia tahu apa yang mereka semua lakukan selama ini. Ia pun mengeluarkan kekuatannya untuk menunjukkan wujud asli mereka semua. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang berubah menjadi monster. Ia juga menyerap kehidupan orang-orang yang menjadi monster itu. Ia pun terus menyerap kehidupan mereka semua sampai menjadi abu. Berkat itu, ia memiliki kekuatan yang luar biasa dan berubah menjadi hewan buas. Sanpo yang menyaksikan kejadian itu mengatakan mereka semua mendapatkan balasan karena telah menyembunyikannya. Iblis itu lalu datang menemui Sanpo dan menanyakan di mana keberadaan benda yang ia cari, yang ternyata berada di rumah kepala desa. Xuan pun mendatangi nenek itu. Sebelum meninggal, ia mengatakan jangan percaya kepada orang-orang termasuk ayahnya sendiri. Xuan pun mengeluarkan kekuatannya dan dengan cepat ia pergi mengejar monster itu. Sedangkan paman keenam yang telah menjadi monster, dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan berusaha menghabisi semua orang, bahkan anaknya sendiri. Untung saja ada Yuking yang melindungi bocil itu. Melihat kakaknya yang terluka, Danji mencoba untuk menyelamatkannya. Namun ia malah terkena serangan yang membuat ia harus tewas. Paman keenam meminta Yuking untuk menghabisinya karena ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Ia pun segera menghabisinya. Kembali ke Xuan, pertarungan sengit antara mereka pun kembali terjadi. Walaupun sempat kalah, ia pun mengeluarkan semua kekuatannya. Xuan pun berhasil mengalahkan iblis itu. Namun, iblis itu berhasil mengirimkan utusan untuk memberitahu atasannya tanpa diketahui Xuan. Di sini, Xuan menanyai bagaimana ia bisa mengubah manusia menjadi monster. Ia pun memberitahu semua jawaban ada di dalam tempat itu. Kepala desa pun datang dan tidak sengaja menjatuhkan obatnya. Xuan yang mengetahui bau obat itu dengan segera memasuki ruangan itu. Yang ternyata, anak hewan suci itu ada di sana dan dijadikan sebagai bahan obat.
Sebelum mati, iblis itu mengatakan dunia iblis akan mengambil hewan suci itu dan orang-orang di sana akan membayar semua yang mereka lakukan selama ini. Xuan pun pergi dengan membawa hewan suci itu. Flashback pun terjadi. Orang-orang di desa sepertinya terjangkit sebuah wabah yang menyebabkan mereka mati. Kepala desa dan para anggota keluarga lainnya mencari obat untuk mengatasi wabah itu. Dan di tengah pencarian, mereka berhasil menemukan hewan suci itu. Dan sejak saat itu, mereka mungkin menggunakan hewan itu sebagai bahan obat mereka. Ayah Xiaoan pun akhirnya sadar dan menanyai keadaan para saudaranya. Ia pun mengetahui paman keenam telah mati. Para warga yang bingung harus diapakan jasad monster itu, didatangi oleh seseorang yang adalah kakak dari kepala desa. Dia pun menyerap jasad monster itu dan menanyakan keberadaan kepala desa. Kembali ke tempat Xiaoan, ia menanyai kenapa monster itu menyerang mereka. Ayahnya pun bercerita 3 tahun lalu wabah besar melanda desa mereka. Dan wabah itu juga menghilangkan ingatan Xiaoan. Di tengah wabah itu muncullah hewan suci yang menjatuhkan sisiknya ke dalam sumur. Para penduduk yang tidak sengaja meminum air di sumur itu sembuh secara ajaib. Mereka pun menangkap monster itu dan menjadikan sisik hewan itu sebagai bahan obat. Tidak lama kemudian, paman kedua datang untuk menemui mereka. Ia terkejut dengan penampilan kakaknya yang sudah berubah. Kepala desa pun memberitahu kakaknya, orang-orang yang memakan pil itu seketika berubah menjadi monster ketika iblis merak itu mengeluarkan kekuatannya dan menyerap kekuatan mereka. Untung saja ada penjaga elemen api yang melawannya. Walaupun ia sempat kesulitan, dia berhasil mengalahkan monster itu dan membawa hewan suci itu bersamanya. Paman kedua yang mendengar hal itu mencoba untuk mengambil monster itu kembali. Namun kepala desa mengatakan penjaga api itu sangat kuat. Xiaoan yang penasaran dengan perkataan Nenek Xianpo tentang hewan suci itu, memberitahu paman kedua ia pernah bertemu dengan penjaga api, dan dia akan mencoba mengambil monster itu ketika ia lengah. Paman kedua pun setuju dengan rencananya, dan mengutus bawahan yang bernama Jiki untuk membantu Xiaoan. Di dunia iblis, di sana, utusan dari iblis merak memberikan pil itu kepada salah satu pimpinan di sana, dan memberitahu rekannya telah mati. Pimpinan iblis yang sangat tidak menyukai manusia berencana untuk mencari hewan suci itu untuk meningkatkan kekuatan mereka, supaya mereka bisa keluar dari penghalang dan menghabisi 5 penjaga. Dia yang telah memakan satu pil itu melancarkan serangan ke tiang segel yang membuat para penjaga menyadari kekuatan besar itu. Pemimpin itu memerintahkan bawahannya untuk membawa binatang suci itu kepadanya, dan film pun selesai.